sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan beliau adalah guru sekaligus senior saya di pendidikan ulama Tarjih Muhammadiyah, dan sekarang beliau menjadi direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Fauzi Muslimin, dan juga beliau menjadi anggota Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah berkenan hadir membersamai kita semuanya. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang akidah. Subjudulnya adalah akidah yang hidup dan menghidupkan. Seperti apa penjelasannya, mari sama-sama kita simak langsung penjelasan dari beliau. Namun sebelum kita mulai pengajiannya, kita awali dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa kitab salah satu usul. Di sini disebutkan, saya mengatakan ini. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Kita ini kalau bertauhid paling tidak harus mempelajari 4 hal ya. Jadi apa yang harus kita pelajari? Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-amal, beramal. Kemudian yang ketiga ad-da'wah, dan yang keempat as-sabru. Ketika hadis mengatakan thalabul ilmi fardhatun, jadi mencari ilmu itu hukumnya wajib. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau mencari ilmu wajib, ilmu apa yang wajib dipelajari? Kalau ilmu itu penting, maka belajarlah ilmu yang wajib dipelajari itu adalah dari yang terpenting terlebih dahulu. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang terpenting itu adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Yang pertama itu ya tauhid dulu. Tapi kenapa di masyarakat jarang tertarik belajar akidah, belajar tauhid? Mungkin banyak faktor ya. Di antaranya tanda kutip, kalau orang belajar tauhid, akidah itu terkesannya galak Pak ya. Orang belajar tauhid galak, ini apa-apa kafir, bid'ah, kullu bid'atun dhalalah. Ya, jadi kesannya itu seram. Ya, para rasul itu tugas utamanya kan bagaimana mengajak umat ini kepada tauhid dan juga mengingatkan wajtanibut tagut, walaupun ini makna tagut juga berbeda pendapat lagi nanti. Lalu yang kedua yang saya cermati, orang belajar tauhid itu memang Pak sensitif. Jadi menurut saya belajar tauhid itu sensitif. Kalau kita belajar fikih itu memang perbandingan mazhab. Orang berbeda pendapat itu biasa saja. Misalkan ya, orang sudah berwudu tuh, apakah wudunya batal apa tidak? Tidak masalah. Bapak mau mengatakan batal, silakan asal punya dalil. Ibu mau mengatakan tidak batal, sentuhan laki dan perempuan sisi fikih tidak batal, tidak apa-apa, berpendapat itu asalkan punya dalil. Jadi kalau fikih itu selesai, mau beda pendapat apapun selesai. Tapi ketika masalah-masalah akidah, ketika terjadi perbedaan pendapat, itu sesuatu yang besar, sehingga dianggap ini sudah kufur, ini sudah khuruj, ini khawarij, ini sudah keluar dari syariat Islam. Jadi begitu. Padahal di dalam, kalau dikaji lebih dalam lagi, dalam tema-tema tertentu atau kalimat-kalimat tertentu, di situ juga masih terjadi perbedaan pendapat. Berbicara tentang jika berbeda pendapat itu sedikit capnya itu semacam ini sesat gitu. Tapi kalau fikih berbeda pendapat tidak ada yang mengatakan ini sesat atau itu sesat gitu. Padahal di dalam beberapa hal itu mesti terjadi perbedaan pendapat. Seperti itu barangkali pengamatan saya kenapa orang tidak kurang tertarik tauhidnya, karena dianggap ekstrim, dianggap kaku, keras. Lalu juga sebagian juga sering mengatakan jika berbeda pendapat itu vonis-vonisnya itu sesat gitu. Nah, sehingga adalah nggak usah ngaji tauhid. Ini tauhid itu malah itu bedah jamaah gitu. Jadi fikih saja. Karena kitab yang saya bawakan ini kitab tauhid, maka beliau Syekh Utsaimin mengatakan ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Pertama, ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifatun nabi.
dan yang ketiga ma'rifatul dinil Islam. Itu ilmu yang wajib dipelajari, perketahui. Bagaimana mungkin kita bertuhankan kepada Allah tapi kita tidak kenal Allah gitu. Maka kita harus kenal Allah, ma'rifatullah. Siapa itu? Allah. Kalau orang sudah kenal Allah, orang sudah kenal Nabi, dan orang sudah kenal agama Islam, maka saya yakin tidak ada orang yang berbuat buruk, kira-kira begitu. Kalau Allah sudah paham siapa Allah, dia kan akan selalu merasa dikontrol oleh Allah. Tapi kalau orang tidak merasa dekat gitu, dengan Allah, maka itu hidupnya ya ngawur itu. Tauhid hanya cuman di lisan. Ya, saya percaya pada Allah. Tapi tauhidnya tadi dibahasakan tauhid yang tidak hidup. Tauhid yang tidak hidup itu tauhid cuman dalam wawasan saja, tapi tidak masuk ke dalam hati, ya, dan tidak muncul di dalam aplikasinya. Itu tauhid yang tidak hidup. Jadi ya orang kalau paham Allah ya kira-kira akan paham maknanya itu. Misalkan begini ya, sholat saja. Masih banyak di kalangan kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Tapi kalau dikatakan kamu sesat, kamu tidak berakidah, itu marah. Tetapi kalau dohirnya orang yang tidak sholat, berarti dia mengabaikan Allah. Orang yang meninggalkan sholat, tanda kutip seolah-olah dia tidak percaya pada Allah. Berarti bahasa lain, sesungguhnya kalau ada orang yang masih tidak sholat, dia belum paham tauhid, atau tauhidnya tadi belum hidup. Harusnya orang yang bertauhid itu nampak di dalam kesehariannya. Nah, itu contoh yang mudah ya, itu sholat saja. Jadi walaupun kita tidak harus menunjuk kamu bertauhid, kamu tidak, tapi orang-orang yang tidak mengamalkan ya, perintah-perintah Allah dan Rasulnya, tanda kutip berarti di sini jangan-jangan pemahaman tauhidnya itu belum pas. Harusnya tidak begitu. Misalkan lagi contoh-contoh kasus korupsi ya. Mohon maaf ya, sebagian yang melakukan korupsi itu agamanya Islam, dia seorang muslim, dan mohon maaf juga mungkin haji terus aktivis. Tapi kenapa itu bisa dilakukan? Kita juga tidak akan menuduh atau mengatakan kamu orang yang tidak bertauhid, tidak juga begitu. Tetapi dalam dohir yang nampak, kenapa berbuat kejahatan? Bukankah tahu? Harusnya orang yang tahu Allah, Allah yang paham dengan Allah, dia tidak akan berani melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Nah, itu tauhid yang hidup ya begitu. Jadi muncul di dalam tindakannya. Kalau bicara tauhid juga memang banyak ya macamnya. Istilahnya ada tauhid qauliyah, ada tauhid fi'liyah, ada tauhid i'tiqadiyah. Itu rumusan-rumusan para ulama. Tauhid qauliyah ini misalkan begini, ini sering ibu bapak juga melakukannya ya, nyerempet dan bisa merusak tauhid qauliyah kita. Misalkan gini, itu di Jalan Wates itu ada anak kecil mau keserempet mobil. Akhirnya bapak datang, segera lari, ditariklah itu tangannya. Alhamdulillah selamat. Setelah itu bilang, wah, cetak tulung. Untung ada saya itu. Kalau nggak ada saya mati itu anak, Bu. Untung ada saya. Kalau nggak ada saya mati itu anak. Masya Allah. Gitu Pak ya. Ada anak kecebur. Kita lewat, anak kecebur. Hanya ditolong. Nah itu ibu cerita-cerita, wah itu ada anak kecebur. Untung ada saya. Kalau nggak ada saya mati itu anak. Nah, kok ada saya ya? Allah kemana? Untung ada saya. Itu hati-hati itu. Tauhid qauliyah itu lisan kita, ucapan kita itu bisa merusak. Walaupun kita tidak bermaksud begitu, tapi maksud saya juga harus berhati-hati. Kalimat-kalimat yang bisa merusak ya. Untung ada saya, kalau nggak ada saya, sambil berlagak sombong lagi ya. Untung ada saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah. Kebetulan saya pas lewat, itu ada orang keserempet, saya tarik gitu. Alhamdulillah selamat. Tapi tidak mengatakan untung ada saya. Nah ini sering diucapkan. Fi'liyah, tindakan, ya perbuatan kita harus dijaga ya. Mungkin mohon maaf saya beri contoh ya. Ini yang juga sedang viral ya.
pertarungan pesulap merah dan dukun. Ini para dukun merasa ya tidak nyaman dengan ya pesulap merah ini, sehingga mengusik aliansi dukun Indonesia. Ada itu Pak, aliansi asosiasi ya dukun Indonesia. Nah mungkin ya menurut saya praktek dukun itu memang ada yang sulap, trik saja, tapi juga dukun-dukun itu juga ada yang betul-betul bekerja sama dengan para jin yang sebenarnya ada, karena memang dalil-dalil tentang itu juga ada. Nah itu yang syirik itu begitu. Kalau yang pesulap kan hanya menipu, bohong. Tapi dukun-dukun yang betul-betul bekerja sama dengan jin itu ya ada. Nah sehingga yang percaya dengan itu, yang datang kepada seperti itu bisa termasuk kategori syirik. Kalau syirik kan berarti tadi merusak tauhid kita tuh. Kan dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad itu apa? Man ata'arrafa aw kahinan fasaddaqa bima yaqulu faqad asyraka. Siapa yang datang kahinan, kedukun, au arrafan atau ke tukang ramal, fasaddaqahu, lalu hatinya membenarkan bima yaqulu dengan apa yang dikatakan oleh si dukun-dukun itu, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik, musyrik dia. Kalau kata riwayat yang lain, faqad kafara, sungguh dia kafir. Kan keras sekali. Jadi keras, makanya tidak terima yang syirik dikafir-kafirkan. Ya tidak begitu. Dia tetap dalam kalau saya dia sebagai muslim tapi muslim yang berdosa gitu. Jadi bukan kalau kafir kan maknanya sudah out ya. Gitu. Itu ada orang yang datang ke dukun yang ini ya mistis ya, bukan dukun sulap itu yang berbau syirik. Cuma ngantar saja. Itu fi'liyahnya mengantar, menunjukkan di sini yang orang pintar di mana ya gitu. Ada orang itu datang tuh, orang pintar di mana ya, ibu tahu. Nah ini kan perbuatan syirik, nggak usah dikasih tahu harusnya. Oh ada, monggo saya antar. Nah diantarkan. Itu kan pilihannya menunjukkan mendukung tuh, walaupun dirinya tidak melakukan. Kalau begitu, mohon maaf saya tidak tahu gitu saja. Saya di pondok ya, di sana di Kota Gede juga tamu yang begitu banyak itu datang. Lalu Pak Yai, saya minta amalan ini amalan itu buat usaha supaya laris dan seterusnya. Pak, saya nggak punya amalan yang dimaksud Bapak, baca apa supaya laris ya, kalau mau ya sholat saja dan seterusnya. Tapi di kalangan tertentu memang ada yang meyakini hal-hal tersebut. Itu hati-hati. Jadi datangnya saja, man ata arrofa au kahinan, kemudian hati ikut membenarkan, oh, benar juga ya, kok sembuh juga ya, itu sudah mulai takjub. Fasaddaqahu bima yaqul faqad asyraka. Bapak Ibu sekalian, tadi Bapak lihat saya pakai tongkat ya, memang saya dari kecil nggak bisa jalan. Saya masih ingat sama Bapak, Ibu atau orang tua dibawa ke rumah sakit A, rumah sakit B dan seterusnya. Tapi ada satu kisah yang saya masih ingat di memori saya. Dibawa, kalau dulu di pasar itu semacam tukang obat ya, obat ini manjur, bla 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 itu manjur dan seterusnya. Katanya wah ramai sekali itu tukang pijat ya, tukang pijat dan obat itu di satu pasar di tempat saya. Hanya Bapak ini ngantri sebelum si istilah terapisnya atau si dokter buka itu, sudah ngantri dari sejak pagi. Kemudian datanglah mulai banyak pasien-pasien yang lain. Saya ngantri dari awal nggak pernah disentuh. Tapi setelah itu datang lagi pasien-pasien, lalu diwawancarai, Bapak kenapa saya nggak bisa jalan? Sudah berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, macam-macam lah. Oke baik, udah 20 tahun. Nanti dipijat-pijat, diurut. Nggak selang beberapa lama bisa jalan. Nah Bapak Ibu lihat ini bisa jalan. Ayo beli obat gitu. Nanti ada lagi apa? Nggak bisa melihat. Tapi saya yang betul-betul aslinya nggak bisa jalan, dia nggak berani. Sampai lebih duhur nggak dipegang-pegang Bapak saya. Kan saya sudah ngantri Pak.
Ya ini antennya yang sebelumnya. Karena kalau saya maju di situ dipijat-pijat, dia nggak bisa menyembuhkan saya. Berarti itu cuma trik bohong. Dia paham itu. Jadi yang begitu-gitu ibu-ibu nggak usah apa ya, nggak tertarik. Logika juga nggak main. Masa dipijit 5 menit langsung bisa jalan? Wong dokter saja yang jelas ahli medis itu tahu ini saraf-sarafnya mungkin sudah tidak berfungsi lagi. Kok cuma dipijit-pijit, yang ditanya sudah 20 tahun enggak bisa jalan, dadak bisa jalan dalam waktu 5 menit. Nah itu namanya ya tipuan ya kalau begitu. Nah ibu, bapak-bapaknya sekalian yang rahmatullah ta'ala, jadi itu ilmu ya, yang pertama itu. Nah ilmu kata Syekh Utsaimin ya 3 itu yang harus dipelajari: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatud din. Memang dengan Allah juga harus kenal ya. Kalau kita kenal Allah juga kita bisa merenungi surat yang sering kita baca, surat Yasin ya. Nah, surat Yasin itu ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Kita tuntaskan, habiskan ma'rifatullahnya, ma'rifatuddin, dan ma'rifatun nabinya itu. Nah, kenapa beliau menulis kitab ini dikasih judul salah satu usul? Wa hadhil usuli as-salasa yasiru biha al-musannif rahimahullah ila al-usul allati yas'alu anha al-insan fi qabrihi. Karena musannif berpendapat atau mengatakan, saya menulis judul kitabnya salah satu usul, 3 prinsip pokok di dalam akidah itu karena berangkat dari sebuah pertanyaan yang kelak akan ditanyakan ketika seorang dikubur ya. Jadi allati yus'alu anha al-insan fi qabrihi, yang kelak nanti Bapak Ibu kita semua ini kalau dikubur itu akan ditanya dengan 3 pertanyaan, karena akan inilah prinsip yang pokok dalam tauhid harus kita pelajari. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa nabiyuka? Siapa nabi? Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Di kalimat thayyibah seperti pohon yang thayyib. Nah, orang kalau ingin belajar tauhid tidak paham, sehingga harus diberikan permisalan dulu ya, dengan tamsil. Jadi diberikan permisalan dulu sehingga oh ya baru paham. Baiklah, saya beri permisalan dulu tentang pohon, karena di sini dikatakan kasajaratin thayyibat, seperti pohon yang baik. Nah, sekitar kita banyak pohon. Apa yang dimaksud dengan pohon yang baik? Pohon yang baik itu kata Quran asluha sabitun. Asluha sabit. Akarnya itu menancap, kokoh, kuat, menancap ke dalam. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang tinggi, fis sama, bila perlu sampai ke langit itu menjulang tingginya. Coba, pohon yang baik itu yang akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi. Kalau dalam pelajaran IPA dulu ingat ya, pohon-pohonan itu ada 2 macam ya, ada yang dikotil dan monokotil ya. Yang dikotil itu yang akar tunggal ya, yang akar tunggal yang akarnya nancap ke dalam. Itu kalau menemukan pohon yang seperti itu lebih kokoh, diterpa angin apapun itu lebih kokoh dibandingkan dengan yang monokotil atau yang akar serabut. Coba lihat pohon pisang, akar serabut itu ketika ada angin besar itu mudah tumbang. Tapi kalau yang akarnya sabitun, asluha sabit, asluha itu tadi pokoknya. Karena tadi kita sedang berbicara pokok itu pada tauhid. Jadi kalau tauhidnya sudah kokoh, maka dia akan sabit. Ya. Jadi belajar fikih yang banyak tapi kemudian tauhidnya rapuh ya, bisa rapuh itu. Digambarkan oleh Allah perumpamaan kalimat yang thayyibah itu seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha fis sabah, asluha sabit, akarnya yang kokoh. Fungsi akar itu apa? Fungsi akar itu kan ada 2. Pertama ya, si akar itu kan akan menghisap air, mencari makanan, mencari air, lalu didistribusikan ke pohon itu supaya pohon itu hidup.
Berarti kalau orang belajar tauhid, orang belajar akidah, itulah yang akan menghidupkan kita itu lewat akidah. Jadi masalah rezeki apapun, setiap orang pernah memiliki dalam satu titik tertentu ada keraguan, tapi kemudian setelah itu pasrahkan sepasrah-pasrah pada Allah, yakinkan tauhid sebenar-benarnya, maka yakin situ akan ada pertolongan. Jadi memang harus dicoba dulu begitu. Dan itu yang menghidupkan pohon adalah akar. Berarti yang menghidupkan kita ini, maksudnya menghidupkan kehidupan kita dalam amalia itu tauhid itu. Dan fungsi akar juga bisa menopang dari tegaknya pohon itu, seperti tadi, tidak rapuh dan seterusnya. Dan yang terakhir, wa far'uha fis sama. Wa far'uha fis sama. Jadi orang yang bertauhid itu akan nampak dalam kesehariannya. Ngaku bertauhid, tapi mohon maaf ya, contoh tadi yang mudah, yang ringan kesan kita, itu sholatnya masih diabaikan. Kalau dia ustadz loh di kampung itu, tapi jarang kelihatan sholat ke masjid ya jamaahnya. Kalau dia ustadz, kalau dia tokoh, dia ulama, tapi sepertinya kok ya. Nah, maksud sepertinya itu dohirnya. Tadi kan kita melihat yang dohir ya. Nah, jadi jangan sampai aplikasi dari tauhidnya itu kemudian ya tidak nampak. Jadi sesungguhnya tauhid yang hidup adalah yang kuat mengakar dalam hati, yang kemudian terwujudkan di dalam aplikasinya, keseharian hidupnya, ibadahnya, itu betul-betul mencerminkan orang yang paham tauhid. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, mohon maaf sudah jam 6:27. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa contoh tentang dukun itu berbuat syirik, itu nanti yang mendatangi juga berdosa, apalagi dukunnya sendiri, termasuk yang mengantarkan atau yang menunjukkan. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah dosanya itu masing-masing berbeda atau punya kadar yang berbeda, atau dukun itu 100% dosa, yang mendatangi mungkin 50%, yang menunjukkan 25%. Nah, apakah itu sama ya, atau ada prioritas begitu? Maksud saya begini, karena Nyun Sewu, mohon maaf ini, saya prihatin di Gamping ini masih ada kegiatan yang itu mengarah ke kesyirikan, yaitu bekaka. Di Gamping ini bekaka itu penontonnya itu budak ya. Padahal kita tahu di Gamping sendiri pengajian-pengajian itu sudah banyak ya. Nah, apakah masyarakat di Gamping ini tauhidnya rapuh atau bagaimana ya? Nah, karena memang itu satu kegiatan yang mengarah ke syirik ya, karena alasannya apapun, kalau saya menanyakan itu muri-muri budaya ya, atau apa itu melestarikan budaya, padahal di situ juga ada praktek kesyirikan jelas itu, karena ada ritual apa itu menyembelih pengantin yang nanti kalau itu tidak dilakukan akan menjadi ya bencana dan sebagainya. Tetapi kenyataannya memang apa ya itu tadi, ketika ada kegiatan bekaka itu penontonnya budak ya. Tapi kalau jamaah budak ini nggak ada ya kayaknya. Jadi jamaah kopi ngaji ini kayaknya nggak ada kalau saya lihat ya. Jualan Ya, jadi sate. saya kira nggak ada jamaah sini ya. Kalau ada ya nggak tahu ini. Itu sering saya melihat itu begitu ya. Ketika melihat itu lewat saya sudah susah. Itu saja yang misalnya, apakah kadar dosanya itu, saya kan hanya melihat gitu loh, tidak ikut ritual, apakah dosanya sedikit gitu. Kalau melihat itu saya lewat itu melihat deh. Apakah saya kalau melihat itu pas ada bekakak juga rada dosa sidik gitu loh, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Yang pertama saya ingin mengingatkan dulu dengan Al-Quran surat Al-Maidah 72, Innahu ma yusyrik billah faqad haramallahu anhil jannah wa ma'wahu nar. Jadi sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan pada Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, haram baginya
surga. Bahwa Allah benar dan baginya ya tempatnya di neraka. Jadi ayat ini sesungguhnya ini Al-Maidah 72 dan ayat-ayat tentang syirik atau hadis tentang syirik juga sangat banyak sekali. Artinya ayat ini sebagai rambu-rambu kita, ya intinya kita tidak melakukan, berusaha jangan melakukan. Adapun memang tadi, mohon maaf ya, jadi kita juga kadang-kadang harus berhati-hati nanti dibenturkan dengan budaya juga kan program dari pemerintah apa ya, jadi jangan sampai satu dengan yang lain saling berbenturan, sehingga yang saya katakan tadi cara menjelaskan, cara mensikapi tanda kutip ya jangan kaku, tetapi ajaran tetap harus tersampaikan gitu. Ya, jadi jangan sampai menyiapkan kokon kan, mana sih perang? Jadi tidak begitu. Minimalnya setiap kita berangkat dari ku anfusakum ma'alikum narobi, setiap kita paham syirik mana, tauhid mana. Mari kita semua bersepakat jika seluruhnya terus mengamalkan ini dan terus tadi nanti pada fase yang ketiga dakwah, kita mendakwahkan itu. Dan nanti di fase keempat Pak, di fase yang keempat kan as-sabr. Kita harus sabar, as-sabr inda ta'ah, as-sabr inda tarkil maksiat. Itu salah satunya. Jadi di dalam ketaatan juga butuh kesabaran. Di dalam meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Itu nanti fase yang keempatnya itu yang bagus ini kitabnya. Ada fase yang sampai terakhir. Nah, itu yang pertama saya ingatkan dengan Quran bahwa kita harus berhati-hati dengan perkara-perkara syirik karena itu ancamannya kita tidak berikan masuk ke surga. Adapun persentase dosanya ini wallahu a'lam. Jadi tidak disebutkan yang bukunya 100% dosanya, yang datangnya 50%, yang menunjukkan tempatnya 25%. Ya saya kira tidak harus seperti itu, tapi intinya semua ini mendapatkan dosa. Ya, dosanya seperti apa? Wallahu a'lam, kita serahkan pada Allah itu. Mungkin itu yang bisa saya komentari, tapi seperti ini lagi saya ingin mengatakan maksud kita benar, tapi kemudian caranya tidak benar itu juga bisa salah. Bapak ingat dulu Ibu ada satu video yang viral, ada seorang yang menendang sajen itu, tahu ya? Ada orang yang menendang sajen sambil maki-maki, ini contoh yang syirik. Lo tendang, Allahu Akbar, jebol tendang. Betul tidak? Mungkin betul, tapi kenapa harus pakai YouTube? Kenapa harus ditontonkan? Kenapa dengan jadi kan jadi masalah. Jadi kalau menemukan begitu, kita lihat apa pindahkan, sudah selesai. Gak usah maki-maki. Yang melakukan siapa ini? Jadi malah bikin masalah. Jadi menurut saya tetap tauhid harus terus sampaikan dengan dasar kan itu jadinya dibully akhirnya. Coba kalau betul menemukan saja, sudah pinggirkan saja, pinggirkan. Nah, karena menjadi persoalan itu dengan cara dimaki-maki, pelaku yang begini ini syirik, lalu ditekankan sebagian, apalagi nanti dikaitkan dengan budaya negara kita ini kan ya, banyak agama-agama yang memang punya, jangan-jangan itu ritual agamanya dan secara kenegaraan kan harus dilindungi gitu. Kepercayaannya Pak ya, bukan kita membenarkan kepercayaannya, jadi beda. Kita tidak membenarkan kepercayaan yang bertentangan tauhid, tapi kita menghargai bahwa ada keragaman termasuk menyangkut tauhid. Begitu. Mudah-mudahan terjawab ya Pak tadi. Kemudian satu lagi pertanyaan dari ibu-ibu. Jadi intinya kembali lagi kepada tauhid tadi, bahwa konsekuensi atau dampak tauhid itu adalah terlihat dari kesehariannya. Cuma kadang ada anggapan di masyarakat, orang yang melakukan kebaikan itu kadang malah dianggap sombong, kemudian ria dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana sikap kita terhadap fenomena tersebut? Baik, terima kasih. Ini maksudnya baik Bu ya. Saya kalau ke masjid jamaah orang lain takut lihat. Ya akhirnya mendingan gak usah ke masjid lah. Oh, ngadiri pengajian kopi ngaji, wah nanti kelihatan yang lain, nanti takut rian, mendingan
akhirnya selalu berpikir begitu, malah kita tidak melakukan kebaikan. Mau ke masjid, nanti takut disebut ria. Mau pengajian, takut disebut ria. Mau melakukan ini, nanti takut orang bilang ini, bilang itu. Akhirnya pilihannya di rumah, enggak kemana-mana, enggak melakukan amal, enggak melakukan ibadah. Maka pertimbangan seperti itu awalnya ingin baik, menurut pendapat saya itu malah tidak baik. Jadi tidak apa-apa, beraktivitas mau sholat, mau ngaji, mau apapun, abaikan saja orang lain. Dan memang kalau orang yang bertauhid niatnya ikhlas karena Allah, bukan untuk pujian. Dipuji kita tidak senang, dicaci pun kita tidak marah. Itu saja. Mau orang lain mencaci, tidak masalah. Kan tadi tauhid itu kan ada di hati. Apa orang bisa menghukumi, wah ini orang ke masjid pasti niatnya karena dia ini, apalagi besok mau jago RT. Nah, kita nggak boleh menghukumi begitu. Ada orang yang berpendapat begitu, silakan saja. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Gitu. Jadi ukuran-ukurannya menurut saya tetap saja lakukannya. Karena tadi yang mengetahui ria atau tujuan yang motif utamanya itu kan dia dengan Allah. Abaikan saja perkataan orang lain, yang penting kita ikhlas dan ya betul-betul ya lihatnya karena ini gitu. Bahkan di dalam belajar ikhlas juga butuh latihan ya. Nanti ketika kita belajar tazkiyatun nufus ya, yang kita dimulai itu ada khusus buat ikhlas. Jadi bagaimana belajar ikhlas pun juga perlu latihan. Ini belum apa-apa sudah keburu ketakutan, takut disebut ria. Jadi abaikan saja orang lain, kita terus berjalan dengan terus belajar memperbaiki